Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya sayangi, pada hari ini kita akan bicara tentang future ya, atau bagian dari soft news. Future atau karangan khas. Future atau karangan khas. Baik, kita mulai dari pengertian future itu sendiri. Future adalah karangan khas yang berisi tentang fakta, tentang suatu gagasan, tentang sebuah kejadian, tentang situasi, tentang manusia, dan sebagainya, yang ditulis dengan gaya bahasa yang menarik. Itu future. Jadi kalau Anda baca berita kan biasa aja, gaya bahasanya dengan pola 5W1H saja. Tapi future enggak. Future ditulis dengan gaya bahasa khas. Jadi bisa dikatakan future itu adalah berita yang ditulis dengan bahasa sastra. Nah, future ditulis dengan gaya yang ringan, ya bisa berisi berdaya khayal dan bermuatan kuat unsur kemanusiaannya, unsur manusianya. Jadi dia fungsinya nanti untuk menyentuh pembaca, menyentuh pembaca. Ya, menulis feature sama dengan menulis berita, ya, sama juga dengan menulis yang lain. Keduanya menyajikan fakta, cuma cara penyajiannya yang berbeda. Kalau berita dengan bahasa to the point, kalau future dengan bahasa yang nyasra. Nah, itu pengertiannya. Kita lanjutkan dengan mengapa kita harus menulis future. Mengapa tidak cukup dengan berita saja? Nah, jadi Anda bisa baca di slide ya, bahwa kalau kita lihat teori Darwin, kemudian kita lihat teori Freud ya, kemudian Abraham Maslow yang mengungkapkan tentang esensi manusia atau manusia dari kera dan sebagainya. Nah, jadi untuk menggambarkan sisi tertentu dari kemanusiaan kita itu, maka kita perlu menulis future. Nah, Anda bisa baca slide-nya mengapa harus future. Oke, next. Jenis-jenis feature. Nah, ini yang penting, jenis-jenisnya, karena feature itu ada 8 ya. Ini 8 ya. Nah, 8. Ada 8 jenisnya. Jadi masing-masing jenis berbeda. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu feature dengan jenis bright. Ya, bright. Adalah tulisan pendek yang bersifat human interest. Ya. Nah, biasanya bicara tentang sebuah kejadian. Nah, apa contoh? Contoh nih, contoh. Situ juga ada contoh Satpol PP yang merazia atau menggusur pedagang di kaki lima. Seorang ibu meratapi gerobaknya yang hancur. Atau bisa juga tentang sebuah keluarga yang terpaksa harus tinggal di lubang karena rumahnya digusur. Di bawah kandangnya itu dibuatnya lubang dan dia bertahan hidup di sana. Atau bisa juga tentang pemecah batu di Kuranji itu, Sungai Kuranji, yang kita tulis sisi kemanusiaannya. Dia mempunyai keluarga, punya anak sekian, dapat penghasilan sekian. Nah, bagaimana dia menghidupi keluarganya dari hasil memecah batu atau membuat batu lado. Nah, itu brights ya. Kemudian yang kedua, feature yang berisi profile atau sketsa pribadi. Nah, jadi tulisan atau feature ini
tentang seseorang, ya, tentang seseorang. Nah, jadi feature ini bercerita tentang karir, pengalaman, hobi, percintaannya, kisah cintanya, prestasinya. Misalnya feature tentang siapa? Agus Salim, Hatta misalnya. Atau feature tentang Anda sendiri. Anda ceritakan bagaimana bagaimana pengalaman-pengalaman hidup Anda dengan cara yang menarik. Nah, biasanya ini profil tentang tokoh ya, tokoh. Jadi bagaimana karirnya, pengalaman hidupnya, kisah cintanya dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Nah, ini feature tentang pengalaman pribadi. Bisa juga Anda menulis pengalaman Anda pergi ke suatu daerah misalnya. Pengalaman Anda ketika jatuh cinta misalnya. Jadi, ya Anda jatuh cinta kan? Nah, Anda tulis. Nah, bisa juga pengalaman Anda pergi ke luar negeri dan sebagainya. Ini feature pengalaman pribadi. Kemudian yang keempat, feature yang memperkenalkan sesuatu. Feature berupa tulisan, bagaimana menceritakan sebuah produk, memperkenalkan. Ya, Anda buat produk, Ibu Ria buat produk, ya. Kemudian UKM, UKM misalnya buat produk tertentu, kemudian memperkenalkan ke masyarakat yang lain. Nah, ini biasanya bersifat memperkenalkan. Kemudian yang kelima, feature yang mengajarkan sesuatu. Ya, feature yang menggambarkan bagaimana membuat sesuatu, membuat ini, membuat itu, mengalirkan air dari yang rendah ke yang tinggi, memperkenalkan kepada masyarakat cara memasak ini dan itu, segala macamnya. Itu feature yang mengajarkan sesuatu. Anda bisa lihat contohnya nanti. Kemudian yang keenam, feature ilmiah populer. Nah, feature yang berupa tulisan menggunakan sumber-sumber ilmiah seperti buku, hasil penelitian, atau bahan-bahan seminar. Nah, misalnya apa contohnya? Contohnya Pluto yang hilang dari planet, bukan planet, tata surya. Contohnya sana. Yang ilmiah, ya, yang ilmiah, tapi tidak ilmiah betul, ilmiah populer. Kemudian yang ketujuh, feature sejarah. Nah, ini menarik. Feature yang menceritakan tentang sejarah, tentang asal-usul. Nah, misalnya apa? Anda pergi ke Mande misalnya. Ada enggak sejarah tentang Mande? Anda pergi ke Malin Batu Malin Kundang. Ada enggak fakta-fakta sejarah yang bisa Anda tulis di sana? Kalau Anda pergi ke tempat-tempat yang lain, tempat-tempat bersejarah, kemudian Anda tulis feature-nya dengan latar belakang sejarah, menceritakan sejarahnya. Ini feature sejarah. Saya juga peristiwa tertentu, misalnya peristiwa perang saudara PRRI dan sebagainya. Kemudian yang terakhir news feature yang berupa berita. Di berita tapi disampaikan dengan khas. News soft, ya, soft news. Itu yang ke-8. Kemudian penulisan feature, ya, bagaimana cara menulisnya? Pada prinsipnya sama dengan menulis yang lain. Ya, kita akan menggunakan 4 pendekatan yang sudah baku, ya, sudah baku. Anda sendiri sudah tahu. Ada narasi, ada deskripsi, ada eksposisi, ada argumentasi, dan kalau bisa persuasi. Nah, jadi 4 ini yang pokok, tapi ada juga yang menggunakan persuasi atau yang bersifat membujuk, menggoda, merayu dan sebagainya. Iklan-iklan kampanye calon-calon kepala daerah itu persuasif. Ya,
ya, dia kan membujuk, mempengaruhi. Ya, kadang ditulis dengan bahasa yang bagus, bisa berupa future. Nah, itu 4 modelnya, 4 cara menulisnya. Bisa narasi, bercerita, bisa deskripsi, menggambarkan, bisa eksposisi, mengungkapkan, bisa juga argumentasi dengan berpendapat, beropini. Oke, nah itulah tentang feature sekilas ya. Selanjutnya Anda bisa lihat contoh ya, contoh feature. Anda bisa cari sendiri tanpa saya harus harus lihatkan. Anda bisa cari di media baik cetak maupun elektronik, ada banyak sekali contoh-contoh future yang mana ada di sana. Baiklah, itu ada contoh, Anda bisa baca ya. Tapi ada contoh yang lebih baru, itu lebih baik. Baik, setelah Anda memahami proses menulis feature ini, maka selanjutnya Anda akan menulis feature ya, tugas ya, menulis feature. Anda silakan tulis dalam 8 model tadi itu. Ya boleh salah satunya, misalnya Anda menulis sejarah, menulis pengalaman dan sebagainya dari sudut pandang yang khas ya. Baik, tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Demikian untuk hari ini, kita bertemu pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.